Jadi ini banyak banget teman-teman yang nanya, Mas Hartono, di Korea itu bisa sholat enggak sih? Dan ini aku ketemu sama Pak Bagas yang tepat banget untuk menyampaikan kira-kira di Korea itu bisa sholat enggak. Daripada teman-teman penasaran, langsung simak video ini sampai habis ya. Yuk, cus! Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang baru gabung, salam kenal. Buat teman-teman yang udah stay di sini, terima kasih banyak. Ini langsung saja sama Pak Bagas lagi setelah kita buat video dulu suka duka Pak G. Udah lama kayaknya. Ini membahas masalah sholat. Misal aku mungkin menjawab bisa yo yang standar-standar. Misal mau menjawab yang buntut poin itu aku kayak merasa yo bukan wilayahku. Makanya ini kita tanyakan langsung sama Pak Bagas yang insya Allah ini yo pengetahuan agamanya tidak diragukan lagi. Gimana Pak jadi Pak masalah sholat? Terima kasih teman-teman semuanya. Jadi kalau di Korea itu kita melihat suatu keadaan dan kondisi, intinya dipermudah segalanya, nggak usah dipersulit sesuai dengan konteks kita. Kita berada bekerja di negara yang non ateis, ya mayoritas seperti itu. Efektivitasnya seperti apa? Yang paling utama yang dibutuhkan adalah mengelola manajemen waktu, karena itu penting. Ketika musim panas, ketika musim dingin, ketika musim semi, 4 musim di sini, tentunya waktu itu berubah-ubah. Jadi kita harus menyesuaikan. Contoh, kalau bisa jangan sampai kita mengganggu aktivitas pekerjaan. Tapi saat ini kalau kita sudah menyampaikan kepada pihak-pihak pabrik, tentunya banyak orang-orang Korea di pabrik itu yang sudah mengerti kewajiban kita untuk melaksanakan ibadah sholat. Jadi ngasih waktu Pak. Perlu kita juga menyampaikan. Itu juga membutuhkan pendekatan-pendekatan yang mungkin sangat sulit awalnya, tapi kemudian setelah mereka tahu, kita kasih tahu, sebenarnya mereka tahu kewajiban kita itu 5 waktu untuk sholat. Kalau orang Korea bilangnya okidosigan. Okidosigan itu ada. Jadi menyiasatinya, kalau sampean di musim panas, tentunya waktunya agak mulur. Kalau ada yang istirahat kalau jam 12, umumnya ke jam 1 mudah kan? Pasti kita bisa melakukan. Kalau yang asar, kita memanfaatkan waktu break time. Bisa di kopi, waktu biasanya ada jam 3 sampai jam 4 atau jam 4 kopi time kita gunakan. Nah, ini tergantung dengan niat kita masing-masing, Mas. Enggak, kopi time itu kan 10 menit biasanya Pak. Bisa caranya sangat bisa. Kita melakukan nyicil wudhu itu juga bisa. Contoh, ketika diri kita bisa ke wajah, segera kita melakukan pengambilan wudhu. Nggak usah repot-repot, ambil saja yang rukunnya, biar kita menghemat waktu. Setelah ada waktu break time, kita bisa melakukan sholat. Sholat itu nggak usah berlama-lama, paling 1-2, paling lama 5 menit itu udah kusuk pol. Jadi yang perlu dilakukan teman-teman, jangan risau selama diri kita bisa menyampaikan hal tersebut kepada pihak mandor ataupun pihak pabrik secara bertahap. Kalau ada seniornya, biasanya seniornya alhamdulillah udah memberikan masukan pengertian. Tapi kalau nggak ada seniornya, berarti tugas kita menjadi pengawal sebagai delegasi relasi tersebut. Nggak usah susah, yang terpenting ketika diri kita sudah berniat dengan baik, insya Allah kemudian ditunjukkan oleh Allah dengan berbagai cara yang tidak kita sangka. Saya itu dulu cerita ya ini Mas. Saya itu di pabrik, kebetulan maaf seniornya teman-teman yang baik, tapi kebetulan kalau untuk masalah sholat mereka belum berkesempatan. Dan akhirnya saya menggunakan inisiatif, yaitu tadi nyimpen wudhu. Waktu duhur kita nggak bisa masuk asar itu karena waktunya lama. Pas ada kesempatan, nggak ada pekerjaan, pasti mandor itu menyuruh untuk kita istirahat. Sio kenyang sio anjo he, terus emyu sumogo he, kopi hanjan he, tambe
piohe kayak gitu, itu kita gunakan kesempatan tersebut untuk ambil air wudhu secepatnya. Setelah masuk waktu, break time, baru kita melakukan sholat. Saya tuh kerja di samping saya gelar kardus di samping mesin. Waktu itu memang sengaja saya buat biar orang Korea itu tahu dan mereka bertanya hal ini kepada saya. Akhirnya setelah mereka mengetahui, selalu mereka alhamdulillah kalau di tempatku mereka mengingatkan, kalau sholat sudah waktunya sholat. Iya. Itu aneh. Pernah itu. Terus ada lagi untuk teman-teman yang sudah mengetahui fikihnya. Sebenarnya banyak sekali kemudahan di agama Islam itu nggak usah repot. Ketika jenengan sudah masuk waktu sholat dan belum bisa melaksanakan karena kita contohnya bekerja, contoh waktu asar, contoh waktu maghrib, itu jenengan bisa melakukan sholat menghormati waktu. Caranya lidaf'il waktunya apa asar, jenengan cukup ambil takbir saja sambil berniat meniatkan dihormati waktu asar contohnya, tapi ambil posisi Allahu Akbar kayak gini. Setelah itu iya hadap terserah nggak apa-apa. Kalau bisa melihat kiblat lebih baik. Setelah itu, setelah Allahu Akbar baru silahkan sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Catatannya kalau sudah masuk waktu sholat berikutnya, katakanlah waktu sholat maghrib yang dihormati tadi waktu asar, itu setelah maghrib segera mungkin diganti atau bahasanya dikodok kayak atau gitu. Mungkin jamak takhir gitu. Ya, ini banyak sekali referensi hal yang seperti ini, tidak bisa kita sampaikan detail pada podcast kesempatan yang seperti ini, tapi kuis semuanya harus ada ilmunya. Caranya seperti apa? Sekarang udah banyak masjid, musola di Korea Selatan yang insya Allah bisa digunakan untuk menimba ilmu. Dan di online pun juga banyak teman-teman melihat, tapi yang benar-benar sumbernya jelas. Kalau saya biasanya mengikutinya itu di NU Online. Bagi yang belum punya silahkan download di aplikasi Android ataupun di iPhone juga ada. Intinya jangan dibuat sulit. Silahkan ketika ada waktu, kita namanya manajemen belajar menghormati waktu itu penting, dimanfaatkan. Oh iya Pak, bentar Pak, bentar. Untuk teman-teman yang baru datang itu apakah harus ngomong langsung atau nunggu bisa kerja Pak menurut sampean? Masalah sholat kalau menurut saya, karena kita itu konteksnya keadaan, saya pernah konsultasi dengan berbagai sumber. Orang di tempat yang baru pasti perlu penyesuaian. Penyesuaian itu membutuhkan perjuangan. Kalau menurut saya, jenengan wajib saat ini kan bekerja. Lebih baik bagaimana menjalin hubungan yang baik, menyesuaikan pekerjaan biar kita bisa bekerja dulu. Percayalah, ketika jenengan sudah bisa bertanggung jawab, sudah bisa dikasih kepercayaan berkaitan pekerjaan, otomatis jenengan sudah bisa menguasai mesin. Insya Allah waktu sela-sela itulah bisa kita manfaatkan untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya dengan penjelasan baik-baik Pak. Iya, dengan penjelasan baik-baik. Saat ini banyak sekali di media, baik yang bahasa Korea, baik yang bahasa Inggris, baik yang translate, untuk kita menyampaikan perihal kepentingan kita melakukan ibadah di saat bekerja. Itu sangat mudah, tidak usah dibayangkan yang sulit-sulit, tapi dibayangkan diprakteknya sesuai dengan konteks keadaan yang ada saja. Dicoba, kalau tidak mencoba, kapan lagi kamu akan bisa. Seperti itu. Iya Pak. Terus selain itu mungkin tadi kan waktu juga kita bisa ngatur waktu intinya Pak. Tempat juga kita bisa mungkin manfaatin di gudang Bang. Enggak masalah. Bahkan dulu pernah waktu ada Gus Bayan di sini, ada teman kita yang sholat di WC pun. Iya, di toilet sampai sekarang. Sampai sekarang. Saya sampai sekarang. Jadi di toilet itu sistemnya yang penting kita menggunakan alas yang kering, kan banyak kardus,
banyak kita bisa membawa sajadah dari rumah tapi dialasin dulu. Catatannya yaitu tadi, suatu keadaan jenengan yang terpenting itu melakukannya, malah hal-hal yang lain serahkan kepada Tuhan. Pena kayak gitu, daripada jenengan lapar terus jenengan tidak makan, maaf pasti jatuh pingsan meninggal, yang rugi kita sendiri. Tuhan tidak mau seperti itu. Jadi kita makan yang ada. Tapi kalau makan konteksnya dilihat kayak gitu. Seperti hanya orang makan aja. Kita juga hati kita itu butuh kedamaian. Cara mendamaikannya seperti apa? Kita mempunyai jalur kepada Tuhan dengan cara umumnya kalau orang Muslim berdoa pada waktu dan zikir. Untuk tempat tadi benar tak potong Pak. Tadi kan bisa di gudang, mungkin ini toilet ada. Terus ada juga yang di tempat buat ganti baju biasanya Pak, kan ada talisir. Di situ juga bisa, mungkin yang di belakang mesin. Di sini keren-keren loh teman-teman, bisa. Bahkan ada Mas pabrik yang keren dan menghormati, benar-benar mengerti orang Islam, disediakan satu tempat yang bersih dan baik untuk tempat sepeda. Nah, saya pernah mencoba itu. Pernah ada karena apa bosnya udah merasa anak buahnya ini kepentingan loyal, kerjanya begitu suka, jadi benar dikasih Pak. Ini teman-teman monggo silahkan bekerja yang semangat, ciptakan suasana kerja yang baik, kualitas kerja yang the best. Setelah itu kemudahan yang berkaitan dengan sholat, dengan gaji, dengan kesejahteraan jenengan, insya Allah bisa terpenuhi. Kayak bisa kita minta Pak. Bisa. Oh iya Pak, berarti dari kesimpulan yang sampean sampaikan ini itu sebenarnya sholat itu bukan halangan Pak, tergantung pribadi masing-masing sih. Betul. Mau di kutub utara pun, selama orang itu rajin dasarnya taat, insya Allah itu tetap taat Pak. Betul, misal orangnya emang nyepelek yo, tetap nyepelek gitu. Cuma tantangannya gini Mas, kalau di Korea itu musim itu membuat diri kita, contoh di musim panas, di musim dingin, efektivitas waktu masuk subuh itu kan bertentangan dengan hati. Karena apa? Musim panas kita tidur itu enak, dan untuk bangun apalagi kayak saya ini membutuhkan energi yang luar biasa. Jarak antara kamar ke kamar mandi Mas Her tahu sendiri, luar biasa. Caranya ngakali piye? Kita memanfaatkan sesuatu yang simpel, membawa botol yang dilubangi atasnya. Yang terpenting kita menggugurkan kewajiban dulu, yaitu melakukan sholat, wudhu dengan cara yang se-efisien mungkin. Bisa, sangat mudah itu. Nanti kalau udah ketemu kesempatan yang baik, baru kita ya bebersih yang sesuai dengan umumnya kebersihan. Jadi teman-teman nggak usah takut untuk ke Korea. Ibadah seperti apa? Orang bilangnya Korea negara minoritas tentang Islam ini dan itu tidak. Di sini bebas kok ibadah. Bebas. Bahkan izin untuk masjid pun banyak atau dikasih atau izin masjid. Sekarang kita itu udah ada 68 musola masjid. 60 Indonesia atau ya? Itu punya orang Indonesia atau? Orang Indonesia. Seperti itu. Dan udah banyak yang permanen. Jadi kemudian tergantung pada niat pribadi kita masing-masing. Di saat kita mau belajar untuk baik, insya Allah kesempatan juga akan mengiringi kita seperti itu. Sudah Allah memberi jalan. Ini udah panjang, ini udah 13 menit lebih. Mungkin cukup sekian video kali ini. Pak Bagus, terima kasih udah ngobrol-ngobrol. Kita juga bersyukur. Indahnya silaturahim kayak gini, paling enggak ketika kita berjumpa ada potensi kita salaman, setelah salaman pasti satu sama lain mendoakan. Pasti mereka juga punya doa-doa yang istimewa untuk kita semuanya. Minimal doanya panjang umur, murah rezeki, lancar pekerjaannya, sing urung rabi kita ketemu judulnya, yang lagi ada masalah segera cair masalahnya, kayak gitu. Yang utama jangan lupa kita teman-teman semuanya silakan like dan subscribe channel YouTube Hartono AJC. Penting banget. Insya Allah berkah, berpahala dan bermanfaat. Jangan lupa untuk video di share juga. Terima kasih sudah menonton buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa lagi nih. Setelah ini kita bahas masalah visa, boleh nggak Pak? Ngobrol. Sampai kok 19 tahun masih visa E9 itu gimana? Kan teman-teman banyak yang nggak percaya. Yo, ikuti terus video ini. Terima kasih sekali lagi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Subasito.